Ini alasan Hendra Kurniawan libatkan tim CCTV KM50 di kasus Brigadir J dikutip dari Kompas.com Kamis tanggal 16 Desember tahun 2022. Mantan Kepala Biro, Karo, Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan membeberkan alasan kenapa melibatkan ex-Kanit 1 Subdit 3 Dittipidum Bareskrim AKBP Ari Cahya Nugraha atau Acai di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Acai sendiri pernah menjadi tim CCTV KM50. Ia juga merupakan personel Bareskrim yang dihubungi saat diminta Ferdi Sambo untuk memeriksa dan mengamankan CCTV di rumah dinas Sambo, Kompleks Polri, Duren 3. Padahal, Hendra Kurniawan memiliki anak buah sendiri di Divisi Propam untuk diberikan perintah. Menurut Hendra, Acai dilibatkan karena keterbatasan personel di Biro Paminal Propam Polri. Alasan ini disampaikan Hendra Kurniawan saat menjadi saksi dalam sidang obstruction of justice terkait kasus kematian Brigadir J dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022. Awalnya, Hendra Kurniawan mengatakan, ia mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk mengamankan CCTV di sekitar TKP pembunuhan Brigadir J pada tanggal 9 Juli tahun 2022. Hendra kemudian berdalih meminta tolong Acai yang notabene berasal dari satuan lain karena keterbatasan anggota di Biro Paminal Propam. Terlebih, Acai juga datang ke TKP tewasnya Brigadir J di hari kejadian. Sebab, diminta tolong Ferdi Sambo untuk membantu mengangkat jenazah Brigadir J ke mobil ambulans. Saya baru keingatan lagi kepada Ari Cahya karena di tempat kita tidak ada anggota, ujar Hendra Kurniawan. Hendra lantas menjelaskan, tim detasemen C Biro Paminal Propam yang berkompetensi di bidang IT sedang berada di Semarang. Menurutnya, sedang ada rekrutmen Akpol terkait masalah penelusuran mental kepribadian saat itu. Oleh karena itu, ia menghubungi Acai untuk mengamankan CCTV. Karena tidak ada personel itulah makanya saya menelepon Ari Cahya, kata Hendra Kurniawan. Namun, Acai ternyata tidak bisa membantu Hendra pada tanggal 9 Juli tahun 2022, karena sedang berada di Bali. Acai kemudian menunjuk bawahannya, ex-Kasubnit 1 Subdit 3 Dittipidum Bareskrim AKP Irfan Widianto untuk datang ke Kompleks Polri Duren 3. Di sana, Irfan Widianto bertemu dengan ex-Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Agus Nurpatria. Agus Nurpatria kemudian meminta Irfan Widianto memeriksa dan mengamankan CCTV di lokasi. Diketahui, Irfan Widianto didakwa jaksa telah melakukan perintangan proses penyidikan pengusutan kematian Brigadir J bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, dan Cak Putranto. 7 terdakwa dalam kasus ini dijerat pasal 49 junto pasal 33 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Mereka disebut jaksa menuruti perintah Ferdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara, TKP, lokasi Brigadir J tewas. Para terdakwa juga dijerat dengan pasal 48 junto pasal 32 ayat 1, UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Selain itu, 7 ex-anggota Polri itu juga dijerat dengan pasal 221 ayat 1, kedua junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Hendra Kurniawan ungkap arahan Sambo, amankan CCTV komplek. Dikutip dari cnnindonesia.com Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Ex-Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan mengungkapkan arahan mantan atasannya, yaitu Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri, perihal kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi untuk terdakwa Irfan Widianto dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022.
Hendra mengaku dihubungi Sambo pada tanggal 9 Juli tahun 2022 pagi hari atau sehari setelah peristiwa penembakan. Sambo meminta agar pemeriksaan para saksi pembunuhan Brigadir J dilaksanakan di Biro Paminal Polri karena bertalian dengan Putri Chandrawati. "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik dilaksanakan Biro Paminal aja ya, ini menyangkut mbakmu," kata Hendra menirukan ucapan Sambo. Selain itu, Hendra juga diminta untuk mengamankan dan menyeleksi kamera pengawas atau CCTV di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, atau tempat kejadian perkara, TKP, pada tanggal 8 Juli tahun 2022 malam. "Jangan lupa cek dan amankan CCTV komplek," katanya. Hendra mengatakan saat itu Sambo juga memberikan perintah kepada mantan Kabag Gakumro Provos Div Propam Polri Susanto untuk mengantar jenazah Brigadir J ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara mantan Karo Provos Propam Polri Brigjen Beni Ali diperintahkan untuk mengamankan para saksi, senjata, dan barang bukti ke kantornya. Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi lantas menggali tujuan diamankannya CCTV tersebut. Menurut Hendra, pengamanan CCTV di TKP membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. "Apakah saudara tidak menanyakan apa atau memahami apa tujuan diamankan CCTV sekitar kompleks?" tanya Hakim. "Pada saat itu pemahaman saya, diamankan CCTV tersebut untuk membantu proses penyidikan dan penyelidikan dari Polres Jaksel saja, pemahaman saya," jawab Hendra. Hakim pun bertanya terkait relasi pengamanan CCTV dengan proses penyidikan. Hendra menyebut hal itu karena peristiwa itu melibatkan 2 anggota Polri. Kaitannya ini yang meninggal 2 anggota Polri, 2 anggota Polri ini untuk penanganan awal biasanya dari Propam. 1 anggota Polri, 2, maksudnya terjadi tembak-menembak 2 anggota Polri 1 meninggal, kata Hendra. "Ini dilakukan dulu oleh Propam. Sesuai tugas pokok kita melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin, kode etik dan perbuatan pidana," sambungnya. Irfan Widianto didakwa melakukan perintangan penyidikan terkait penanganan perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Tindak pidana itu dilakukan Irfan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cak Putranto, dan Baikuni Wibowo. Atas perbuatannya itu, Irfan didakwa melanggar Pasal 49 Junto Pasal 33 Subsider Pasal 48 Ayat 1, Junto Pasal 32 Ayat 1, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 233 KUHP Subsider Pasal 221 Ayat 1, kedua Junto Pasal 55 KUHP.